Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Youth Ranger Indonesia. Nah, sebelumnya kakak bisa perkenalan dulu dirinya, Kak. Halo teman-teman semuanya, kenalkan aku Dimas Dwi Pangestu, CEO dari Yotar Indonesia. Senang banget bisa menyapa teman-teman semuanya yang hadir di sini. Halo semuanya. Halo kakak, bagaimana kabarnya kak hari ini? Senang bisa ketemu sama teman-teman semuanya dan juga bisa sharing dan sebenarnya campur aduk ya karena mungkin kita di sini lagi senang-senang, lagi sehat, tapi di sisi lain ada saudara kita yang masih banyak berjuang, hanya Iya, bahkan cuma sekedar untuk makan dan bisa melihat lampu apa ataupun terang tuh masih banyak iya betul banget berjuang kak. gitu. Kayak gitu Nah, sih. untuk itu Kak, mungkin kita sudah bisa ngobrol-ngobrol nih kayak untuk kali ini Kak. Boleh dong. Oke, nah aku punya pertanyaan nih Kak. Sebelumnya aku mau mengenal lebih dalam nih untuk terkait YRI ini sendiri. Bisa diceritakan gak sih Kak secara singkat untuk Youth Ranger Indonesia atau YRI ini organisasi seperti apa, bergerak di bidang apa, dan sebenarnya apa tujuan utama YRI hadir untuk anak muda di Indonesia? Ya, ya tadi Indonesia itu sebuah komunitas yang kita sebagai katalisator dan juga akselerator banyak community, banyak pemuda yang hadir di setiap provinsi di Indonesia. Dan kita juga punya database di anggota sekitar 100.000 anggota lebih yang tersebar di 38 provinsi dan dibagi jadi 7 distrik yang dimana mereka mengelola masing-masing regional. Dan kita fokus di pengembangan potensi pemuda. Nah, kalau ngomongin tentang potensi pemuda kan banyak sekali dan sehingga kita perlu coba elaborasi, kita juga perlu elaborasi dan juga mempersiapkan potensi pemuda untuk dimaksimalkan. Dan tujuan utamanya apa? Kita punya mimpi yang sama sebagai generasi muda tentang Indonesia Emas 2045. Kita punya hal yang kita ingin tuju bersama dan aku rasa kami harus coba persiapkan dari awal. Kita harus persiapkan mulai dari sekarang karena persiapkan itu perlu dibutuhkan lebih banyak orang untuk mereka sadar, ngerti potensinya apa, dan akhirnya nanti mengembangkan ke arah mana. Itu sih beberapa hal yang menurut aku perlu untuk kita sampaikan dan juga perlu kita lakukan. Dan kalau ya Indonesia tuh dari tahun 2017, mostly hampir 8 tahun, dan ini udah teman-teman juga udah terpilih ya untuk kepengurusan tahun depan, sudah ada juga di sini. Dan tadi Yacht Ranger ini jadi fokusnya banyak sekali, mulai dari pengabdian secara lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai macam program dan juga community empowerment, mulai di bidang lingkungan ada di Trust Ranger. Jadi anak-anak muda di YRI kita punya rekomendasi komunitas juga yang saling berkolaborasi bareng YRI ada di Trust Ranger. Anak muda yang di isu lingkungan, di isu kesehatan, ada juga Toko Ranger yang fokusnya di pengendalian tembakau dan juga kesehatan. Ada juga di bidang diplomasi ataupun internasional ada IEPS yang di sana kita belajar tentang isu internasional untuk saling belajar dan juga mengisi. Ada juga di bidang pigeon ataupun duta-duta, ada duta potensi pemuda, ada di bidang future talent, AI dan lain sebagainya itu ada di eh, ada data sorcerers di isu konten kreator, kreatif, ada chemistry, ada juga di bidang bahasa, budaya, ada Your English Zone, ada banyak yang kita coba gandeng dan kita lakukan berbagai macam program. Dan fokus utamanya itu, dan aku rasa salah satunya adalah kita karena banyak anak daerah dari Kebumen Jawa Tengah itu punya mimpi yang sama, punya kesempatan yang sama, tapi kadang-kadang nggak punya akses yang sama dengan teman-teman kita yang ada di kota. Nah, JR ini memotong jalan tersebut, memotong jarak gap antara hal tersebut, di mana teman-teman bisa langsung merasakan, ketemu langsung mentor, ketemu langsung para pejabat
datang di acara kementerian, disambungkan melalui berbagai macam mekanisme untuk mereka langsung langsung belajar langsung ke bareng ketemu influencer, artis, ataupun idola mereka, mentor mereka yang mereka mungkin nggak nyangka bisa ketemu, hari bisa ketemu. Dan fokusnya satu tadi mengembangkan dan juga membantu mengenal diri mereka dan membantu mereka untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Itu sih kalau gerakan atau yang dilakukan di Youth Ranger Indonesia, dan mungkin kalau sekarang Youth Ranger Indonesia bisa dikatakan salah satu komunitas terbesar sih di Indonesia, yang hadir untuk ngebantu kepemudaan di Indonesia. Kayak gitu sih Kak. Oke, wah menarik banget nih, Yer. Iya, Kak. Nah, seperti Kak yang tadi dimention ya, Kak, kalau Yer ini sudah ada di berbagai daerah. Nah, gimana sih, Kak, gambaran cabangnya dari dan program ya dari turunan chapter YRI di Indonesia? Dan kira-kira apa aja kegiatan yang dijalankan, khususnya YRI di Aceh ya, Kak, karena mengingat kondisi pasca bencana yang terjadi saat ini di wilayah tersebut, Kak. Kalau programnya tadi ya sangat beragam, disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan terkait dengan apa yang dibutuhkan di wilayah dan juga permasalahan di setiap wilayah yang beda-beda. Dan stakeholder ataupun program-program yang dilakukan juga masing-masing berbeda. Kalau misalnya program, itu salah satu IP ataupun program unggulan itu ada Youth Empowerment Festival, ada juga Youth Potential Festival yang dimana di situ program-programnya program yang terkuat ataupun yang bisa diselenggarakan oleh masing-masing daerah. Jadi fokus untuk mengenalkan, memamerkan, memperkenalkan potensi pemuda di setiap wilayah itu seperti apa. Nah, kalau ngomong tentang musibah ataupun bencana yang ada di Sumatera, itu kita berkolaborasi dengan banyak sektor dan juga komunitas tuh bikin penggalangan dana bareng Dompet Duafa, dan per tanggal ini itu terkumpul, eh, kemarin aku update sekitar 126 juta yang sudah terkumpul bareng Dompet Duafa, dan kita akan coba untuk salurkan secara langsung di Aceh, kayak gitu. Dan tiga wilayah yang jadi faktor utamanya kan di Aceh, Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara di situ. Dan programnya yang dilakukan cukup banyak, dan yang kemarin yang cukup menarik juga kita coba ngambil data, kita coba wawancara langsung secara online sebenarnya itu bareng para ranger, atau kita sebut pengurusnya Youth Ranger itu disebut Impact Man. Nah, di sana kita wawancara dan ternyata banyak juga beberapa yang terkena musibah secara langsung yang mengalami korban, rumahnya. Sebenarnya ada cerita-cerita yang lain yang mungkin menarik, apa, diceritakan, tapi aku rasa, cukup memprihatinkan, dan aku rasa kita perlu fokus ngebantu mereka sih untuk apa yang bisa kita bantu ke teman-teman yang ada di sana. Itu sih, Kak. Oke Kak, nah tadi dari pengurus nih Kak, kan ada yang pengurus GRI yang terkena dampak saat ini. Nah uh, dari dalam sudut pandang GRI sendiri nih Kak, kira-kira apa yang menjadi tantangan utamanya dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat luas sendiri ini? Sebenarnya gini sih, ini kan kalau ngomongin, eee, banyak faktor ya yang bisa terjadi kayak gitu. Tapi yang pasti aku rasa satu, background aku sebenarnya aku lulusan dari Politeknik Sejahtera Nasional Bandung. Itu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Nah, jadi, banyak hal yang bisa terjadi gitu ya, karena kalau ngomong di lapangan itu lain cerita sama teori, kayak gitu. Nggak bisa teori ngomong ini tapi fakta lapangannya lain, ya kita nggak bisa nerapin teori tersebut tentang bagaimana cara kita menyikapi menyikapi dan juga setiap hal yang terjadi di lapangan. Nah, kalau ngomongin kesiapsiagaan teman-teman khususnya di teman-teman di Aceh, di Sumatera, mereka udah sebenarnya jauh lebih paham karena mereka sebelumnya sudah melewati, bencana yang jauh lebih besar kayak gitu, tsunami 2004, nah di sana. Dan aku rasa yang cukup disayangkan adalah kelambatan respon dari pemerintah sebenarnya, tentang bagaimana sih harusnya kita malah meributkan tentang status darurat
bencana nasional, kita meributkan terkait dengan siapa yang lebih viral, kita malah meributkan mau siapa yang dianggap berkontribusi dan lain sebagainya. Menurut aku itu nggak penting kayak gitu. Ya harusnya ya teman-teman ataupun semua pihak ya, oh ketika ada yang susahan, ketika ada yang sedang urgent ya dilakukan secepatnya, apalagi ngomong tentang bencana terkait dengan birokrasi, peraturan itu memang ada dan juga, tapi aku rasa aturan-aturan tersebut ya memang harus disesuaikan, tapi langkah cepat dan koordinasi itu menurut aku jauh lebih lebih penting untuk, karena ini berkaitan dengan nyawa loh, karena ini berkaitan dengan hajat orang banyak seperti itu. Bahkan update terakhir yang Dimas terima hari Minggu, hari Senin atau Minggu, itu ya di Aceh Tamiang yang sudah mudah terjangkau, yang lebih mudah terjangkau tuh listrik aja sudah menyala, tapi cuma 3 jam sehari itu pun di rumah sakit. Dan itu yang mudah jauh lebih mudah dijangkau. Gimana dengan teman-teman kita yang di Aceh Tengah? Gimana teman-teman kita yang masih terisolasi? Itu sangat 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 luar biasa mereka struggle. Bahkan kalau mengikuti berita sekarang pun teman-teman kita yang di Aceh Tengah sedang berjalan nih untuk ke wilayah yang nggak terisolasi karena stok makanan menipis, karena sembako tidak ada, karena ya mereka bertahan makan apa kayak gitu. Dengan walaupun ya benar helikopter bantuan eh, dari semua orang ya berdatangan, tapi karena terputus tadi ya eh, jadi susah ataupun kurang kurang cepat. Tapi kalau ngikutin juga kemarin belum lama ini juga eh, dari pemerintah juga melakukan sidang yang mengumpulkan semua semua pihak ya, semua menteri dan juga di kabinetnya membahas tentang percepatan mulai dari atau huntara, hunian sementara yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Itu menurut aku langkah yang konkret, konkret dan kita perlu kawal terkait dengan gimana eksekusinya, gimana terkait dengan kelanjutannya, karena itu yang jauh lebih penting. Kalau misalnya perencanaan aja tentang tanpa eksekusi yang jelas, pengawasan yang tepat juga, ya takutnya jadi malah jadi hal-hal yang kurang dilakukan ataupun hal-hal yang kurang baik ke depan. Itu sebenarnya tentang masyarakat ya, teman-teman aku rasa mereka sering dan juga mendapatkan pelatihan terkait dengan gimana menanggap, karena insting manusia kan juga pas paham kayak suara air yang makin meninggi dan lain sebagainya. Itu sih mungkin Kak. Oke Kak, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau misal kan YAR ini selain di berbagai daerah, ada di berbagai daerah tadi kan ya Kak. Nah, gimana bantuan-bantuan dari teman-teman YRI di daerah yang lain nih Kak untuk penanganan bencana yang terjadi di wilayah Aceh Sumatera ini Kak? Ya tadi kita di Yayasan Indonesia mengumpulkan dana, kita menggandeng stakeholder terkait ya. Kalau yang pengadaan kita bareng Domba Duafa. Ya kita lakukan melalui tersebut. Pola pengembangannya kita pakai framework Pentahelix Framework, melibatkan 5 sektor, baik itu di pemerintah, di swasta, masyarakat, di media, dan juga di akademisi. Jadi kita gandeng teman-teman semuanya untuk saling gotong royong untuk kebantu teman-teman yang ada di sana. Bantuannya berupa apa? Ya kita kan kolaborasi bareng tim Doma Duafa, mereka ada tim khusus yang udah di lapangan berhari-hari dari semenjak hari awal. Ya kita tinggal ngikutin terkait dengan kebutuhannya apa. Mungkin kita bisa arahkan terkait dengan apa yang dibutuhkan yang belum ada gitu. Dan kita juga gandeng coba banyak mitra, kayak misalnya salah satu kebutuhannya di pembalut wanita misalnya. Nah, kalau dia juga founder di Trasanger juga yang concern di isu lingkungan dan di berkelanjutan, kayak jangan sampai bantuan yang kita berikan nantinya juga akhirnya malah bikin jadi masalah baru kayak gitu. Oke, kita kasih pembalut atau popok untuk teman-teman yang di sana, tapi sampahnya gimana? Apakah masih berjalan tidak? Nah, kita coba untuk berinisiatif bikin kasih bantuan yang lebih ramah lingkungan, kayak misalnya pembalut wanita yang organik itu ada juga sebenarnya. Nah, itu juga ke arah sana. Terus listrik. Oke, mungkin cara gampangnya beli beli genset gitu dan sebagainya. Tapi kan kita juga ada panel surya. Nah, kita tinggal tinggal sambungkan terkait dengan mitra ataupun pihak yang mau membantu kita.
terkait dengan yang dilakukan. Jadi banyak cara dan juga banyak hal yang bisa dilakukan eh, dengan cara-cara yang aku rasa perlu kalau misalnya respon cepat is oke lah. Tapi aku rasa kalau kita bisa meminimalisir kayak terkait dengan akhirnya nggak menimbulkan masalah baru ya kita harus bisa minimalisir tersebut. Jadi dan salah satu yang diperlukan sekarang itu sebenarnya alas kaki kayak gitu, sendal atau apapun karena hanyut semua coy. Apalagi yang eh, kalau ngikutin juga salah satu statement yang menurut aku patut diapresiasi, pemerintah juga mikirin terkait dengan dari Mendagri ya Pak Tito bilang bahwa perlu percepatan terkait dengan data-data pribadi, KTP, kemudian kakak yang hanyut hilang, itu perlu diakselerasi. Nah, aku rasa itu penting karena akses kesehatan BPJS, akses untuk pendidikan dan lain sebagainya itu kan di kartu ya. Kalau misalnya kartu pribadi tidak ada ya nanti nggak bisa mengakses dan lain sebagainya. Itu salah satu juga perlu dilakukan dan aku rasa dan ya memang patut disayangkan juga ya bahwa ketika ada kunjungan baru tuh bergerak semuanya. Ketika ada kunjungan pejabat baru tuh gerak semuanya. Kayak gitu sih mungkin. Dan aku harap juga teman-teman ini bisa ngebantu juga karena kita masih open donasi ya ke teman-teman di Sumatera. Jadi bareng linknya di link dompet duafa bisa juga ngebantu teman-teman yang ada di sana. Mungkin bisa dikumpulkan jadi satu dulu, terus nanti bisa bareng-bareng di bisa dimasukkan ke link donasi kami. Itu mungkin. Oke, oke Kak, nanti kami akan juga membantu sandingkan untuk program YRI ini sendiri Kak, yaitu menyumbangkan dana kepada yang kepada eh, orang-orang yang terdampak bencana di Aceh dan Aceh Sumatera. Nah, selain kira-kira nih Kak, kalau selain dari bantuan orang-orang untuk dalam bantuannya itu dalam bentuk menyumbangkan uang nih Kak, kira-kira bantuan apa saja yang bisa dilakukan oleh kayak seperti aku nih atau orang-orang lain yang bisa dilakukan untuk membantu dari bencana tersebut nih Kak, kira-kira. Menyebarkan awareness-nya dengan baik. Karena kalau kita misalkan lihat, aku rasa ya sekarang banyak banget teman-teman teman-teman yang ngebantu kayak gitu. Dan aku rasa perlu lihat juga porsi teman-teman kayak misalnya kamu maksain untuk datang ke sana misalnya, tapi dengan keadaan kamu nggak punya skill untuk ngebantu di sana kayak gitu. Nggak mengurangi apapun ya. Maksudku niat kita di awal baik, tapi kalau ketika di sana akhirnya malah malah jadi merepotkan teman-teman yang di sana, aku rasa coba simpen aja dulu kayak gitu. Teman-teman bisa membantu dengan cara yang lain kayak gitu, dengan sesuai dengan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman kayak gitu. Apa dan itu sih salah satunya kayak ya teman-teman yang misalnya dari jauh ya bisa membantu dengan cara menyebarkan, bikin bikin konten untuk menggalang dana dan sebagainya. Tapi jangan jangan juga malah membuat seakan-akan ya ngomong apa adanya aja. Kalau misalnya buruk ya lah kurang baik ya diomongkan. Kalau butuh apa ya diomongkan, jangan melebih-lebihkan juga kayak gitu. Dan aku rasa itu sih yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman punya berinisiatif baju dan lain sebagainya, aku rasa itu cocok juga. Tapi ya perlu dilihat juga terkait dengan eh dilihat juga terkait dengan eh kemana akan disampaikan. Itu. Lihat siapa sih? Agak terganggu aku. Iya. Oke Kak. Nah, sebenarnya nih Kak, Alsa nih juga kemarin sudah membuka donasi Kak eh, untuk wilayah wilayah yang terkena bencana nih Kak juga. Jadi kami eh, sudah menyebarkan sumbangan tersebut ke wilayah yang terkena bencana nih Kak. Nah, kira-kira dari Kak Dimas sendiri nih Kak, apa kira-kira harapannya untuk masyarakat luas nih Kak, untuk bagaimana menangani kondisi bencana yang terjadi saat ini Kak? Aku rasa yang perlu kita lakukan ya teman-teman bisa bisa saling sinergi dan juga gotong royong. Fokus tidak saling menyalahkan, fokus tidak saling mengklaim siapa yang paling kontribusi, fokus untuk tidak
tidak saling menjatuhkan, tapi fokus dalam untuk membantu dan juga memulihkan. Ya, dari pemerintah sudah bergerak, ya teman-teman inisiator gerakan-gerakan juga pasti juga membutuhkan kolaborasi tadi. Ya, teman-teman bisa saling sinergi sih, saling merajut dampak dan juga merajut kebaikan antar sama untuk teman-teman bisa maksimalkan dan juga tepat sasaran. Karena banyak juga yang akhirnya bantuan-bantuan yang hanya hanya disalurkan di satu titik aja, sedangkan masih banyak juga yang belum merasakan. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dan penting juga untuk kita berempati dan juga bisa untuk kita konsisten untuk membantu teman-teman yang di sana. Nggak cuma sekedar kayak kita, wah ini karena aku rasa panjang ya proses proses pemulihannya juga butuh waktu untuk mereka ngebangun ulang dan lain sebagainya. Itu sih Kak. Oke Kak, last question nih dari aku Kak, gimana harapannya dari Kak Dimas untuk para pemuda agar bisa bersimpati nih Kak untuk eh, kepada bencana yang terjadi di wilayah Aceh Sumatera nih Kak? Satu hal yang mungkin satu cerita kemarin teman-teman di pengurus ya menyampaikan cerita kayak gini. Bersyukurnya jadi orang Indonesia tuh gini, kita masih kena musibah tapi kita masih bersyukur. Bayangin teman-teman, iya Kak, alhamdulillah rumah saya masih ada, rumah tetangga saya tuh nggak ada, tapi rumah saya ada rumahnya tapi isinya kosong, hilang semua gitu. Masih alhamdulillah, bayangin. Terus ada juga cerita kayak iya kakak sebenarnya pengen pulang gitu untuk ketemu langsung udah hampir 1 minggu nggak ada kabar, nggak dapat kabar karena sinyal listrik, pengen pulang tapi aku masih UAS gitu. Jadi kemudian ada juga cerita terkait dengan eh, ya kemarin juga nenek atau kan kakak saya juga meninggal kak karena kedinginan, nggak dapat selimut dan kekurangan makan. Dan itu menurut aku cita-cita yang sejujur, yang tulus, yang nggak, yang mereka sebenarnya eh ya rakyat Indonesia, masyarakat kita tuh sangat sangat luar biasa menurut aku. Bahkan sampai ketika ketemu di sana kalau lihat video-video, bahkan kita orang-orang jauh yang datang dimasakin, disambut dengan segala keterbatasan kita yang mereka sedang alami, masih senyum, masih ketawa, masih nyapa, masih coba saling tolong walaupun ya ngerti rumahnya nggak ada, eh, keluarganya banyak yang hilang belum ditemukan, tapi kita masih masih ngerasain kehangatan itu. Nah, aku rasa kalau misalnya kita nggak ngerasain apa yang teman-teman rasakan, itu patut dipertanyakan sih di teman-teman sebagai manusia seperti apa. Karena dan kita mungkin akan fokus nyalain pemerintah, nyalain pihak-pihak tambang, sawit misalnya. Memang gitu. Ya kalau kita misalnya marah, kita pasti marah, harus marah kita sebagai pemuda. Karena nggak becus untuk bagaimana ngatur sumber daya kita. Undang-Undang Nomor 33 kan semua kekayaan yang kita punya harus dimiliki oleh negara, dimanfaatkan untuk negara, untuk masyarakat juga kayak gitu. Nah itu jadi pondasi untuk bisa di kita implementasikan. Tanpa sadar sebenarnya kita juga bertanggung jawab atas atas kerusakan ataupun kejadian bencana alam atau lingkungan yang terjadi di sekitar, nggak cuma di Sumatera, mulai dari kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah yang ya lingkungan kita sekitar yang kita alami, tanpa kita sadar bahwa udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang kita pijak, itu semua diberikan lingkungan secara gratis untuk kita. Tapi kita selalu punya banyak alasan untuk kasih kontribusi untuk ke lingkungan kita sekitar. Ya jijik lah, ya males lah, ya sibuk lah. Hanya sekedar nyempetin waktu aja nggak mau kayak gitu. Dan ya aku rasa ini sebenarnya juga kita bertanggung jawab atas kematian teman-teman yang ada di sana tanpa kita sadar. Aku akan lebih banyak ngajak ke teman-teman untuk saling awareness dan juga sadar bahwa tindakan kecil yang kita lakukan sekarang juga sebenarnya berdampak besar terhadap kita kita sekitar.
ya teman-teman bisa nggak harus terjun langsung ke sana, nggak harus kasih uang jutaan untuk kasih kontribusi. Cukup jaga diri sendiri, coba untuk ubah pola hidup. eh, Teman-teman bisa kontribusi untuk ya lingkungan kita sekitar kayak gitu. Karena kalau nggak dari sekarang ya kita memang nggak hidup untuk selamanya, tapi kita selamanya hidup di sini kayak gitu. Baik itu ketika kita hidup ataupun ketika meninggal, ya kan tetap di sini kayak gitu. Dan yang perlu patut kita lakukan, eh, aku percaya sih salah satu prinsip, setiap orang tuh berhak memilih jalannya masing-masing, mau kontribusi atau enggak itu silakan. Tapi mau berempati atau tidak itu silakan. Tapi aku rasa selama kita masih hidup di bumi, selama kita masih coba juga berinteraksi dan membutuhkan orang lain, patutnya kita juga sadar bahwa kita hidup saling tolong menolong, apalagi kita di Indonesia. eh Ya, kalau ibaratkan sebuah badan, ketika tangan kita ada yang sakit ataupun terluka, pasti kepala hingga kaki merasakan sakitnya. Begitupun yang perlu kita sampaikan ke banyak orang bahwa kita harus bisa sadar, kita harus bisa lebih paham, dan ya sebagai yang menjalankan roda pemerintahan, pihak-pihak pejabat ataupun yang punya kuasa ya harus bisa melakukan tugasnya dengan baik dan juga benar. Dan aku rasa kalau misalnya kayak gini, warganya oke, pemerintahnya oke, dari stakeholder yang lain dari swasta misalnya oke, medianya juga saling mendukung, nggak berlebihan, sewajarnya, ya pasti berjalan dengan baik. Itu kuncinya saling tolong menolong, sinergi dan juga saling bantu. Itu sih Kak. Oke, Kak, setuju banget sih apa yang Kakak sampaikan tadi. Nah, untuk hal untuk itu, Kak, bagaimana untuk sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi podcast kita kali ini, apakah dari Kak Dimas ada closing statement, Kak? Closing statement, apa ya? Aku rasa ini sih teman-teman. eh Banyak hal yang kita rasakan di dunia ini tuh, kita sering sering ngerasa bahwa bahwa memang betul ya, diri kita tuh berharga, diri kita yang paling penting. Tapi jangan sampai apa yang apa yang menjadi apa yang menjadi diri kita yang apa ya ngomongnya gimana ya? Kita tuh sering banget ngerasa bahwa diri kita sangat berharga sampai lupa ada orang lain yang juga berharga. Dan Hmm, kita juga sering banget ngomongin bahwa kita perlu lakuin hal besar. Kita kepengen untuk ubah dunia sampai lupa ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Ada hal mudah yang bisa kita lakukan, mengubah diri sendiri. Itu aja sih dari aku. Oke Kak Dimas, terima kasih banyak Kak atas jawabannya dan bagaimana penjelasannya mengenai salah satu program YRI ini kayak itu membantu uh, membantu dari dampak bencana di Aceh wilayah Sumatera ini. Dan aku harap juga nih Kak, semoga programnya berjalan dengan lancar Kak sampai mencapai tujuan dari YRI sendiri nih Kak. Ya, terima kasih. Bisa juga teman-teman bisa juga bikin postingan ataupun bikin apapun untuk mendukung donasi kita yang ada di Rumah Duafa. Semoga bisa lebih kita bantu salurkan juga. Kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih sekali lagi Kak Dimas atas waktu yang telah diberikan Kak. Dan saya izin untuk mengakhiri eksternal podcast hari ini. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak.